sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poinyas. Jelang pelaksanaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ya, suhu politik internal partai berlambang Ka'bah ini kian memanas. Penetapan Muhammad Mardiono sebagai kandidat kuat ketua umum menuai gelombang penolakan dari berbagai pihak di internal partai ini, termasuk dari kalangan ulama, badan otonom hingga mantan petinggi partai. Ya, meski beberapa DPW menyatakan dukungan penuh, suara-suara kontra terus bermunculan dan menuding Mardiono ini gagal membawa P3 ini bangkit, terutama setelah kegagalan partai lolos ke Senayan dalam pemilu 2024. Nah, akibatnya masalah ini banyak kritik datang ke Mardiono. Ini banyak yang tidak setuju lah ya dari berbagai DPW serta penolakan-penolakan agar Mardiono ini tidak maju lagi sebagai ketua umum. Menanggapi kritik tersebut, Mardiono ini menyatakan bahwa dirinya ini tetap terbuka terhadap evaluasi dan tidak alergi terhadap kritik. Ia juga mengklaim telah melakukan konsolidasi secara nasional dan mendapat dukungan dari sebagian besar DPW termasuk Jakarta, Kalimantan, dan sebagainya. Ya, sebuah survei yang dilakukan oleh sahabat Ka'bah Bersatu ini pada 29 Agustus sampai 5 September 2025 menunjukkan bahwa 90,62% responden dari kader internal P3 ini menyatakan keinginan agar Mardiono ini melanjutkan kepemimpinan. Namun hasil survei ini justru memicu kecurigaan dari pihak kontra. Mereka menilai ya bahwa survei yang dilakukan ini secara tertutup dan tidak mempresentasikan suara akar rumput secara menyeluruh. Penolakan terhadap Mardiono ini juga didasarkan pada kinerja elektoral di bawah kepemimpinannya sebagai pelaksana tugas PLT Ketua Umum. P3 ini gagal lolos ke DPR dalam pemilu 2024. Nah, inilah yang menimbulkan kekecewaan dari para kadernya lah ya, hingga memunculkan keributan pasca acara kemarin. Sebuah catatan dalam sejarah partai, tak hanya itu ya, sejumlah kader ini mempertanyakan proses dan mekanisme internal penetapan Mardiono sebagai kandidat kuat. Mereka menuding adanya dominasi pusat dan kurangnya keterlibatan DPW, DPC dalam proses penjaringan ini. DPP P3 menyatakan bahwa semua polemik akan diselesaikan melalui forum muktamar. Pemilihan ketua umum akan dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai mekanisme yang diatur dalam ADART partai. Namun suara dari kalangan ulama dan kader akar rumput mengingatkan agar muktamar ini tidak menjadi formalitas belaka. Nah, seiringnya dengan menguatnya suara penolakan terhadap pencalonan kembali Mardiono, sejumlah DPW dan DPC ini mulai membentuk poros alternatif. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ya setidaknya ada 3 kandidat baru yang digadang-gadang ini siap lah ya menantang dominasi pusat. Beberapa nama yang disebut-sebut antara lain mantan ketua DPW, tokoh muda dari sayap partai, serta seorang figur ulama yang memiliki akar kuat di wilayah Jawa dan Sumatera. Ya, meskipun belum diumumkan secara resmi, keberadaan mereka ini memperlihatkan bahwa resistensi terhadap Mardiono ini bukan sekedar opini, melainkan gerakan politik yang nyata. Di tengah situasi panas menjelang muktamar, beberapa sumber internal ini menyebutkan adanya kekhawatiran bahwa forum muktamar ini akan dikendalikan oleh segelintir elit. Nah, isu penggunaan hak suara DPC dan dikunci oleh DPW yang mulai mencuat mengarah pada kekhawatiran bahwa forum demokratis ini hanya akan menjadi formalitas. Bahkan sejumlah DPW telah menyuarakan kekhawatiran adanya intervensi dari luar, baik dari aktor eksternal maupun internal, yang dapat mengganggu independensi muktamar. Krisis ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai akibat dari lemahnya reformasi internal pasca pemilu 2024. Nah, gagalnya P3 menembus ambang batas parlemen ini seharusnya ya menjadi momentum untuk introspeksi dan pembaruan struktur. Kericuhan ini dipicu oleh ketegangan antara kubu yang mendukung PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono, dan kelompok yang menginginkan perubahan kepemimpinan. Beberapa kader merasa bahwa proses pemilihan ini tidak transparan dan diduga ada upaya untuk memaksakan Mardiono ini sebagai calon tunggal. Nah, dalam suasana muktamar yang mengalami cedera ringan ini akibat insiden ini, ya menurut saya bukan ringan lah ya, ini termasuk
cedera berat, soalnya ada yang dioperasi juga sampai sampai korbannya itu harus dioperasi, kabarnya begitu ya. Nah, pihak keamanan dan panitia muktamar ini segera turun tangan lah untuk meredakan situasi dan mengamankan jalannya acara. Kericuhan yang terjadi dalam Muktamar 10 P3 ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Nah, insiden inilah ya memperlihatkan betapa tajamnya perpecahan dalam tubuh P3 yang berpotensi merusak citra partai yang selama ini dikenal sebagai partai berbasis Islam. Sejumlah pengamat politik menilai bahwa kericuhan ini menjadi tanda bahwa P3 tengah mengalami krisis kepemimpinan yang serius. Majelis Syariah P3 dan sejumlah tokoh ulama yang selama ini menjadi penopang moral partai juga angkat suara mengecam tindakan kekerasan dalam forum muktamar. Sebagian tokoh senior menuntut adanya mekanisme penyelesaian konflik yang lebih transparan dan demokratis agar kejadian serupa tidak terulang dan partai dapat kembali fokus pada agenda politik nasional. Menanggapi kericuhan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat P3 menginisiasi pembentukan tim mediasi internal yang melibatkan perwakilan dari kedua kubu. Nah, tim ini bertugas menengahi perselisihan dan mencari solusi damai sebelum kondisi semakin memanas. Kericuhan ini juga menjadi perhatian bagi para kader di daerah yang khawatir bahwa konflik internal akan berimbas pada kinerja partai di tingkat akar rumput dan dalam persiapan pemilu 2029. Bahkan beberapa DPC ya telah mengirim surat kepada DPP agar segera mengeluarkan kebijakan yang menenangkan suasana dan memberikan ruang lebih luas bagi aspirasi rakyat.